Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Ramadanti dari kelas Manajemen MN19C Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investor yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep dari investasi. Nah, apa sih investasi itu? Investasi adalah penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi, dan risiko yang ditanggung. Keputusan investasi dapat dilakukan individu dari investasi tersebut yang dapat berupa capital gain dan yield. Alasan seseorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Saham merupakan salah satu alternatif dalam aset finansial. Kebutuhan akan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi dalam aset finansial di pasar modal sangat dibutuhkan oleh investor. Suatu pendekatan dalam menganalisis harga saham di pasar modal sangat dibutuhkan oleh investor. Suatu pendekatan dalam menganalisis harga saham di pasar modal yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi adalah pendapatan fundamental dan teknikal. Pendapatan secara fundamental mendasarkan analisanya pada suatu anggapan bahwa setiap saham mempunyai nilai intrinsik dihasilkan. Salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu apabila semakin rendah harga saham, maka semakin bagus untuk melakukan investasi. Hal tersebut dikarenakan harga saham dapat terjangkau oleh kemampuan investor yang memiliki nilai risiko yang kecil. Lalu, mengapa kita perlu melakukan investasi? Yaitu yang pertama karena adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai, seperti membeli rumah, menyiapkan pendidikan untuk anak. Kemudian, yang kedua, tingginya biaya hidup saat ini. Yang ketiga yaitu naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun. Kemudian, yang keempat yaitu adanya keadaan ekonomi tidak akan selalu baik. Kemudian, fisik manusia tidak selalu sehat, sehingga kita harus menyiapkan untuk masa pensiun kita. Kemudian, yang terakhir adalah banyaknya alternatif produk keuangan. Nah, manfaat investasi sendiri yaitu yang pertama adalah kebebasan finansial. Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial atau financial freedom, di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income, dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Bagi mereka yang bekerja, passive income adalah mendapat pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempatnya bekerja. Dengan kata lain, kebebasan finansial bisa didapatkan ketika kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi meskipun sedang memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Kemudian, yang kedua, manfaatnya itu adalah untuk melindungi aset dari inflasi. Tujuan berikut investasi itu adalah melindungi aset dari inflasi. Nah, inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Jadi, dengan investasi ini, maka aset juga berkembang menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi.
Lalu berikutnya manfaatnya yaitu meningkatkan kekayaan. Sejatinya manfaat dan tujuan investasi ini adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi seseorang yang bekerja, hasil retur investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan darurat. Banyak orang memilih investasi adalah karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Ini karena di masa mendatang terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasakan tidak akan mencukupinya. Beberapa kondisi darurat itu seperti biaya renovasi rumah, biaya membeli rumah, biaya pendidikan anak, biaya naik haji, biaya rumah sakit. Jika kita di kemudian hari sakit, nah kemudian ada macam-macam investasi, yaitu terdapat dua macam. Yang pertama ada investasi tetap dan yang kedua adalah investasi terpacu. Nah, investasi tetap ini adalah investasi yang besarnya tidak tergantung pada besarnya pendapatan. Investasi tetap umumnya digunakan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang bersifat seperti mesin, bangunan, tanah, investasi untuk mendirikan usaha. Nah, sedangkan investasi terpacu adalah investasi yang besarnya tergantung pada pendapatan. Jadi investasi terpacu investasi yang besarnya tergantung pendapatan nasional, artinya jika pendapatan meningkat maka investasinya juga akan meningkat. Nah, kemudian ada jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko non-sistematik dan yang kedua ada resiko sistematik. Nah, yang resiko non-sistematik ini bersifat diversible risk. Yang pertama yaitu resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko cedera janji, dan yang terakhir yaitu resiko negara. Kemudian yang kedua yaitu resiko sistematik, yaitu bersifat non-diversifiable risk. Yang pertama itu yaitu resiko tingkat suku bunga, kemudian yang kedua resiko nilai tukar mata uang, yang ketiga yaitu resiko pasar, dan yang terakhir adalah resiko inflasi. Nah, ketika kita melakukan investasi ada dua pilihan yang harus kita ambil. Yang pertama, melakukan investasi secara periodik. Kemudian yang kedua yaitu melakukan investasi sekali saja. Kita bahas yang investasi secara periodik dulu. Nah, melakukan investasi secara rutin yaitu seperti setahun sekali, 6 bulan sekali, sebulan sekali, dan sebagainya. Kemudian sangat ampuh untuk mengejar target dana yang besar kelak. Kemudian investasi secara periodik tidak perlu memilih jumlah dana yang besar pada saat ini, tapi cukup menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk diinvestasikan ke dalam sebuah produk investasi. Kemudian berinvestasi secara periodik sama seperti seorang tukang bangunan yang sedang membuat dinding. Hanya bedanya dengan berinvestasi akan diperoleh bunga, sementara tukang bangunan tidak diperoleh bunga. Yang ia lakukan hanyalah seperti menabung ke dalam celengan secara rutin. Kemudian investasi sekali saja atau lump sum. Jadi cukup memasukkan uang sekali saja ke dalam sebuah produk investasi, misalnya seperti deposito diendapkan selama 10 tahun. Jadi setiap tahun akan diperoleh bunga yang bisa ditambahkan ke uang pokok. Kemudian didepositokan lagi sehingga bunganya semakin lama semakin besar. Tapi
selama itu kita tidak pernah menyentuhnya sampai selama 10 tahun. Jadi jika setelah 10 tahun kita akan memiliki dana dalam jumlah yang sangat besar. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.